Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat malam. Kenalin lagi gua Fadil Kapal 19. Di sini kita langsung aja lah masuk ke materi hydrostatic curve. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sheet, gua mau nerangin dulu tentang istilah-istilah yang ada di kurva-kurva yang ada di hydrostatic curve. Nah, itu kurva yang pertama seperti yang kita tahu itu ada displacement ya. Displacement udah tahu itu berat total kapal ketika pada draft maksimum itu volume. Nah, ini volume karena namanya. Itu volume di bawah garis air ini pada draft maksimum juga. Nah, terus ada ini untuk inersia kita bahas terakhir ya, karena ini sangat krusial ini. Nah, terus ada yang namanya FK. Nah, gua di sini pengen ngejelasin ke lu pada tentang nomenklatur yang ada di HSC. Nah, di sini ada FK, di sini ada MF, MLF, terus ada FO, terus ada FO aksen ya. Nah, ini lumayan beda. Jadi kalau internasionalnya itu sebutan nomenklatur internasional untuk FK itu dia tuh dari flotation titik apung ke kill. Nah, kalau misal kita lihat di sini, kalau titik apung itu kan buoyancy, ya, kill itu K. Jadi jarak K ke B, jarak K ke B itu dari sini. K ke B, ini KB. Nah, jadi nama lain FK itu KB. Nah, tapi lebih sering disebutnya itu ya KB ini, bukan FK. Nah, jadi kalian kalau misal ngelihat literatur-literatur itu ditulisnya KB, bukan FK, ya. Jadi KB itu jarak kill ke buoyancy. Nah, terus ada AWL. AWL udah tahu kan? AWL ini area of waterline. Jadi luas pada masing-masing waterline kapal kalian masing-masing. Nah, terus ada MF. Nah, MF ini dia B ke M pada transversal. Transversal tuh kayak gini. Transversal tuh dia dilihat dari depan. Nah, jadi B ini ke M secara transversal, BMT. Ya, disebutnya BMT. Nah, biasanya kalau di literatur referensi buku-buku internasional tuh dia lebih sering menyebutnya BMT bukan MF, termasuk McSurf. Ya, McSurf itu kalau misal memberikan suatu istilah itu menggunakan BMT, BML, KMT nggak pakai F. Soalnya F ini nanti ada hubungannya di FO ini nih. Nah, FO ini bukan titik berat buoyancy. Nah, dari F ini kan flotation. Nah, flotation ini nih apa namanya? Ini FO ini flotation. FO ini flotation. Nah, ini kalau FO doang itu nama lainnya LCF, length of center the flotation. Nah, LCF ini adalah centroid pada bidang garis air. Misal, gua annotate. Ini misal ada kapal dari tampak depan, ya. Nah, ini kapal tampak depan, ini HBP kalian. Ini kan misalnya ini bidang ini adalah WL1, ya. Nah, bidang WL1 ini dia memiliki sentroid. Sentroid itu titik geometri, titik tengah geometri atau titik center dari geometri seperti kayak lingkaran. Ya udah, kalau lingkaran kan gampang. Berarti titik geometrinya atau titik beratnya itu pusatnya pasti di tengah. Ya kan? Kalau lingkaran. Nah, kalau bentuknya kayak gini, gimana cara kita nentuinnya? Nah, nentuinnya itu melalui nanti kita lihat di sheet. Nanti ketemulah nilai FO itu berapa meter dari midsheet. Bayangkan ini midsheet kapal dan ini center line kapal, ya. Nah, FO itu jadi titik sentral dari geometri ini. Misalkan di sini nih. Nah, misalkan di sini. Nah, ini titik FO, ya. Nah, ini berarti titik berat atau titik sentral, bukan titik buoyancy. Nah, ini titik FO ini titik berat pada masing-masing WL, ya. Nah, nanti dari FO inilah kita bakal dapat yang namanya inersia memanjang, karena dari FO ini adalah titik pusat trim kapal, ya, FO ini. Oke, lanjut dulu. Kita ke MK. Nah, MK itu disebut dengan KMT. KM pada saat kondisi transversal. Transversal itu kondisinya kayak gini. Nah, ini transversal. Nah, KM ya udah berarti dari K ini ke M ini. Nah, itu KM. Nah, terus KML, nah itu tinggi metasentra memanjang. Nah, ini gue nggak ada gambarnya sih. Kalau memanjang ya udahlah tampak samping kapal. Ini gambar tampak samping kapal. Nah, ini K-nya kan pasti di kill nih. K-nya di sini nih, ya. Nah, M-nya itu di sini. Nah, KM secara memanjang dengan KM secara transversal itu nilainya beda. Nah, KM yang secara memanjang ini lebih tinggi. Jauh lebih tinggi dibanding ini. Nanti kalian bakal pelajari lebih lanjut pengaruh KM-KM ini di stabilitas lanjut. Nah, terus MCT itu momen trim per sentimeter, yang artinya berapa momen yang dibutuhkan untuk buat kapal itu trim sebesar 1 cm.
Ini kalian udah pelajari juga di TBK, gue nggak bakal cerita yang lebih lanjut. Nah, terus TPC. Nah, TPC itu ya ton per centimeter immersion, berarti berapa ton suatu massa agar kapal tersebut tercelup sebesar 1 cm. Ya. Misal 1 cm kapal gua itu 5 ton, ya udah berarti 5 TPC itu berarti 5 ton. Pas kapal gua ditambah beban 5 ton, nah itu kapal gua terendam 1 cm. Nah, itu TPC. Nah, terus koefisien water line ya udah tahu. Ini untuk koefisien ini gua anggap kalian semuanya udah tahu. Nah, tadi FO ini ya, F yang ini beda sama F yang ini. Nah, itulah gua ganti namanya MLF itu jadi BML aja, MF itu jadi BMT. Ya kan ini buoyancy secara keseluruhan. Buoyancy ini merupakan akumulasi dari WL-WL yang ada di bawahnya. Sedangkan ini enggak, ini bukan akumulasi, ini per bidang. Ya, nangkep di sini soalnya nanti FO ini tadi kita dapat misalkan suatu titik sentral dari geometri ini misal di sini nih. Nah, satu lagi ada istilah yang namanya IL dan IX. Mana IX gua? Mana IX gua? Bentar. Nah, gua hapus dulu lah ya. Annotate, clear all. Nah nih, ini ada IX ya, ini ada IL. Bentar, ini gua hapus dulu. Nah, ini ada IX, ini ada IL. Nah, IX dan IL ini bertanggung jawab pada si keeping kapal, terutama gerakan pitching sama rolling. Nah, dua inersia ini bertanggung jawab pada dua gerakan ini. Inersia itu bertanggung jawab pada gerakan ini, pitching dan rolling. Nah, ibaratkan kita gambar kapal lagi, tampak atas kapal, ya. Nah, ini kayak HBP kalian ini. Nah, ini HBP kan? Nah, ini bentuk kapal utuh, simetris, ini anggap ini dengan ini simetris. Nah, yang dimaksud dengan inersia melintang itu inersia ini ibaratkan kalau misal ini center line itu gini, midship itu ini. Nah, center line ini kita lambangkan sebagai sumbu. Aduh, jangan sumbu. Bentar, iris. Mana tadi? Nih, lah aku nggak bisa. Nah, ini kita ibarat sumbu Y. Maaf, kok sumbu Y. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Nah, IX ya, IX itu inersia terhadap sumbu X ini. Ya, inersia terhadap sumbu X. Ya. Ya Allah kok astaga kebalik lagi gue. Sorry. Eraser. Kok sumbu X di atas anjir. Nah, ini sumbu X, sorry. Ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Ya kayak diagram Cartesius biasa. Nah, berarti kalau misal IX ya, inersia terhadap sumbu X. Ya. Nah, inersia terhadap sumbu X ini nanti akan mempengaruhi gerak rolling dia. Gerak rolling itu gerak memutar, gerak rotasi kanan ke kiri. Ya, dia geraknya kanan kiri gitu, rolling. Gerakan rolling kapal. Nah, itu inersia IX. Dia akan mempengaruhi gerak rolling kapal. Nah, sedangkan IY, nah ini di IY ini nanti dia nggak bisa sebagai yang mempengaruhi pitch, gerakan pitch. Gerakan pitch itu kan ngangguk. Dia kan gerakan yang ngangguk-ngangguk gitu. Nah, itu gerakan pitch. Nah, sedangkan yang mempengaruhi gerakan pitch itu tadi ingat ada center of flotation atau titik sentral dari geometri. Nah, misalkan di sini. Ini titik FO-nya di sini nih. Berarti berapa meter dari midship. Nah, itu FO. Nah, FO ini dia memiliki sumbu juga. Nah, inilah yang disebut dengan IL. Sumbu inersia, momen inersia terhadap sumbu yang dilintasi oleh FO. Nah, inilah yang akan mempengaruhi, inersia inilah yang akan mempengaruhi trim kapal. Nanti rumus IL ini, dia bakal mempengaruhi rumus MCT. MCT tadi yang udah gue jelasin ini. Nah, ini momen trim per centimeter. Nah, dia akan mempengaruhi rumus itu. Nah, jadi IL ini gue kemarin ditanya di sidang. Inersia memanjang kapal itu apa sih? Bang, ini kan tapi kalau misalnya kita lihat tampak depannya ini melintang, Bang. Kenapa namanya memanjang? Karena tadi dia inersia ini dia mempengaruhi gerakan pitching kapal. Pitching kapal gimana gerakannya? Memanjang. Karena pitching itu akibat trim. Trim stabilitas memanjang. Nah, itulah dinamakan dengan inersia memanjang. Padahal ini bentuknya kalau dari kanan ke kiri itu kan biasanya kan kalau di struktur kapal itu kan transverse tuh.
Nah ini emang dia bentuknya begini, inersia terhadap sumbu ini, tapi yang akan dihasilin, yang akan dipengaruhi oleh dia, kemampuan pitching dari kapal itu, kemampuan trim dari kapal. Nah dia akan mempengaruhi kemampuan trim. Itu inersia longitudinal, lambangnya IL. Nah ini IX ini dia untuk mempengaruhi si rolling tadi. Nah si F ini pasti dia di tengah center line, karena nggak mungkin kan kalau misal dia nggak di tengah, berarti kapal tersebut baik dari sisi yang ini maupun sisi yang ini dia nggak simetris. Kalau misal dia nggak di tengah, pasti FO di tengah terhadap sumbu X, dan enggak pasti di tengah terhadap sumbu Y. Karena kalau kita anggap sumbu Y ini pasti sisi kiri kanannya itu enggak simetris kan. Nah, makanya kenapa titik center of geometrinya atau titik beratnya itu enggak di tengah. Ya. Nah, itu prinsip dasar dari HSC. Nah, untuk yang FO aksen ini LCB. Ya, LCB ini beda lagi. LCB ini udah kalian pelajarin kan kemarin pas diagram kombinasi. Itu kan ada sumbu X sebagai LCG dan sumbu Y sebagai LCB. Nah, itu LCB itu berarti panjang center of buoyancy dari midship. Itu beda lagi. Ya, jadi kalian itu harus waspada MF, MLF sama FO ini beda. FO ini ingat, FO itu titik center geometri dalam suatu bidang. Nah, bidang yang dimaksud di sini adalah water plane. Entah itu pada WL1, WL2, WL3, WL4, WL5, dan bukan akumulatif dari WL-WL di bawahnya. Nah, sedangkan tadi yang BM dan segala macam tadi itu kan buoyancy. Nah, buoyancy itu akumulatif. Nah, itu. Nah, untuk perhitungannya baru kita masuk ke Excel. Mana menurutku tadi? Ini 26 orang. Bentar. Oke, kita masuk ke Excel ya. Udah ya, ada yang mau ditanyain nggak tentang istilah-istilah ini yang masih bingung? Mungkin ada yang masih bingung CW, mungkin ada yang masih bingung CB, CM, CP, CP aksen. Nah, nanti kita bakal bahasin MLK ini, dia nilainya bisa ratusan. Bahkan ada yang ribuan tuh, kalau misal kapalnya panjang banget. Gimana, ada yang bingung nggak tentang istilah-istilah ini? Soalnya ini dasar banget dari HSC. Jangan ngertinya displacement sama volume doang. Gue takutnya ngertinya dua biji ini doang aja. Oke, kita masuk ke Excel kalau misalnya nggak ada yang nanya. Ya udah, kalau udah masuk ke Excel Pak, buat perhitungan rumus-rumus lebih lanjut bakal gua sama astos lain jelasin pas mau sidang ya, buat kenapa rumusnya ini, terus nanti ini efeknya kemana dan sebagainya itu bakal dijelasin di mana pas dekat-dekat sidang. Nah terus tadi, nah ya dah. Jadi yang inti dari HSC ini kita memasuki, kita nginput nilai L aksen, L double aksen, YA, YB, sama station. Udah, gitu doang sebenarnya kalau misal kalian mau cepat ngerjain si HSC ini. Nah, tapi ya dah, gue pengennya kalian ngisi ini dulu, baru nanti kita pelajari konsepnya pas dekat-dekat sidang. Nah, tadi yang gue jelasin tadi itu sebenarnya konsep juga, tapi itu konsep dasar banget. Nah, jadi kalian bisa tahu nih, nah ini kan ada IX nih, ini ada IY, nah ini ada IL. Nah, tadi udah gue jelasin tuh, beda IX, IY, sama IL. IY beda sama IL. Tapi IL bergantung pada IY dengan variabel Z. Anjay. Oke, kita masuk ke ngisi tabel Excel-nya. Yang pertama ada L. Ya, L ini panjang section. Panjang section itu ya LPP kalian dibagi 20. Ya, L ini LPP dibagi 20. Oke. Nah, untuk L aksen ini ibaratkan ini annotate gue dari tadi kelihatan kan? Chris is Kelihatan bang, kelihatan Oke. bang. Nah, ini AP. Ini FP. Ingat, ini kita kalau HSC ini mainannya di waterline. Waterline mainannya di mana? Waterline itu mainannya di HBP. Nanti di Bonjen itu kita mainnya di section. Section mainnya di mana? Ya nanti kita main di body plate. Nah, kalau di cross curve itu kita mainnya nanti miring-miringin kapal tuh. Nah, buat HSC kita mainnya di HBP. Nah, jadi kalian siapin HBP kalian dulu dan ibaratkan ini garis, ini titik AP dan ini titik FP, lalu ini ada HBP, kurva waterline. Ya, nah ini bentuk HBP kan kayak gini nih. Ini dari AP ke FP, ini kurva waterline berapa gitu.
Anggaplah ini WL10 ya. Yang gue gambar ini WL10. Nah, ini kurang gede dah. Bentar. Ini agak jauh dikit nih. Oke. Ini ibaratin FP. Sorry, ini ibaratin AP. Dan ini ibaratkan FP. Nah, L tadi udah gue sebutin ya, L itu LPP bagi 20. Jadi LPP itu kalian ambil dari principal dimension, rumusnya, terus bagi 20, strip 20. Garis miring 20 gitu aja itu rumusnya. Kalau gue manual di sini nggak pakai rumus. Nah, kalau L aksen itu beda. L aksen itu misal yang gue gambar ini WL10 ya. Misal yang gue gambar ini WL10, L aksen itu dari titik jatuh ke section selanjutnya. Nah, section selanjutnya di sini AP kan. Nah, section dari sini ke sini bagi 2. Nah, pasti di tengah-tengah sini nih. Nah, itulah L aksen. Berarti di sini L aksen, di sini L aksen. Ya, berarti ibaratkan dari sini ke sini itu 4 meter, ya udah 4 bagi 2, itu L aksen. Ya. Nah, untuk Y, nah berarti kan ada, oh satu lagi, kenapa? Bukan jadi ke section 1 dia. Nah, kata Pak Riyadi ke FP sama AP. Enggak, Itu yang gue soalnya bingung. di data itu kan mulainya dari 1. Dari 1 kan. Gue bingung dari 1. Tapi pas ke Riyadi dia dari FP. Ke 1. Nanti kalau lu apa ya? Kalau lu ke AP nanti panjangnya kurang dong. Iya, kurang nggak masuk ya, yang bagian sininya nggak masuk ya. Yang Iya, AP dia ke nggak satunya dihitung ya. dong. Iya, dia nggak dihitung dong. Itu sih yang gue bingung kemarin. Oke. Kita ikutin aja si Chris. Thank you Chris. Ntar eraser. Nah, jadi ulang lagi. Goblok. Nih, kita ulang lagi. Oke, karena di sini bentar ini nggak ada yang bingung kan apa yang diomongin sama Chris barusan? Jadi, kita mulainya ini dari 1 nih. Ya. Nah, kita mulainya dari 1 bukan dari 0. Nah, sedangkan yang di Pak Riyadi ngajarin di YouTube itu dari titik jatuh ke AFP dan AP. Nah, berarti di template Pak Riyadi nolnya ditulis. Nah, sedangkan kita langsung 1. Aduh, gue takutnya mereka ngerti. Oke, ini ibaratin dulu karena template-nya gini, jadi ikutin kata gue aja. Nah, ini dari titik jatuh, ini ibaratin AP, ya, ini ibaratin AP dan ini gading, ini section 1 dan ini section 19 juga ya. Aduh, section 19 juga ya. Oke. Gue salah semua nih berarti ini. Oke, sampai mana tadi? Nah, ini ibaratin section 1 di sini. Setelah itu ibaratkan juga di sini ada section 19. Nah, kalau misal titik jatuhnya kalian di sini, ini ibaratnya dari WL10, titik jatuhnya di sini, kalian ukur dari sini ke sini. Ya, dan ukur dari sini ke sini, bagi 2. Ingat, ke section 1 gara-gara kita mulainya dari section 1, bukan section 0. Kalau misalnya dia ke section 0, berarti ukuran volume di antara ini sama ini itu nggak kehitung, nggak terkalkulate. Nah, jadi loncatnya ke 1. Kalau misal kalian dikasih video Pak Riyadi ini, koreksinya di sini. Berarti di Pak Riyadi itu nolnya dimasukin sama dia, atau AP-nya itu dimasukin sama dia. Ya, jadi ingat, titik jatuh ke section 1 bagi 2. Nah, kalau misal itu bagi 2 berarti di sini dong. Nah, ini L aksen, ini L aksen. Nah, sedangkan yang ditanya itu YA sama YB kan. Oke, berarti L aksen dapat ya. Nah, ini begitu juga dengan L double aksen. L aksen itu untuk buritan, L double aksen itu untuk haluan. Ya udah, ini bagi 2 juga nih. Nah, jadi dari 19 ke titik jatuh yang ada di haluan ini dibagi 2. Terus ini L aksen dan ini L double aksen, ini L double aksen. Nah, gitu dong. Jadi dari titik jatuh ke section 19 dan ini dari titik jatuh ke section 1. Bagi 2. Jaraknya ini bagi 2. Nah, itu L aksen. Nah, untuk dapat YA sama YB, YA sama YD ya. YA sama YD itu merupakan jarak vertikal titik jatuh. YA itu jarak vertikal titik jatuh ini dan YD itu jarak vertikal titik jatuh ini. Nah, titik jatuhnya kan dia di 0. Ada nggak tingginya? Nggak ada. Pasti otomatis YA sama YD 0. Oke. Nah, nanti gue mana? Oke. Nah, sedangkan YB tadi kan udah kita bagi 2 nih, dari 0 ke 1 ya, dari 0 ke 1 ini. Nah, ini dia di tengah nih. Nah, dia di tengah, ini kita tarik garis ke atas. Nah, inilah nilai YB. Begitu juga ini tadi pas kita bagi 2 dari 19 ke titik jatuh ini naik ke atas. Ya, ini nilai YC.
Berarti ada nilai YA di sini. Nilai YB tinggi ini setelah dari 1 ke titik jatuh ini kita bagi 2, terus kita tarik ke atas itu YB, YC begitu juga tapi di haluan, dan begitu juga si YD tapi di haluan. Ya udah langsung aja dah praktekin di HBP aja. Bentar, ini ngapus annotate ini susah banget anjir. Oke. Nah, berarti gini ceritanya. Nah, ini kan nih. Nah, dari titik jatuh ini, dim, kalian ukur dulu. Ingat tadi bukan ke AP ya. Karena mulai di Excel-nya itu dari station 1. Nah, jadi langsung ke station 1 ini. Nih, ke station 1 ini, nah dapatlah nilainya 3,1921 bagi 2. Itulah nilai L-Action. Nah, begitu juga dengan yang haluan. Yang haluan ini kalian dim ini ke sini. Ke titik jatuhnya, misal kita WL10 dulu ya, WL10 gue ini nih. Nah, WL10 gue ini. Nah, tadi di WL10 juga ya. Ini WL10 juga nih. Nah, kita WL10 juga, WL10 dulu. Ya udah, dari titik jatuh ke station 19. Nah, yang ini bagi 2. Jarak ini bagi 2, itu L-Action. Nah, cara cari YB-nya gimana? Tadi kan YA sama YD itu mutlak pasti 0. Nah, cari YB-nya ya udah. Ini kan ini nih. Kita garis ya, kita line, kita garis set. Nah, kita cari titik tengahnya. Tadi bagi 2-nya di mana? Taruhlah di sini. Nah, nih ada lambang segitiga ini berarti titik tengahnya. Nah, YB itu kita tarik ke atas ke WL10, trim. Ini nilai YB. Dari sini ke sini nilai YB. Ya, begitu juga dengan yang di haluan. Nah, di haluan tadi ini tengahnya tarik garis ke atas ke WL10 ini, itu nilai YC. Oke, YA, YB, YC, YD dapat. Udah selesai HSC. Soalnya sisanya kalian cuma apa namanya? Cuma ini input section 1 sampai section 19. Cara inputnya ya di tabel offset. Jadi kalau gua kemarin, ini kan bentuknya dia dari bawah, dari atas ke bawah ya. Nah, jadi gue punya tabel offset. Tabel offset kalian kan resultnya kan kayak gini kan rata-rata. Nah, kalau gua ini, nah ini kan nanti dibikin kayak gini nih. Pada WL0 di masing-masing stationnya tuh berapa. Sedangkan ini dari masing-masing station ke bawahnya WL. Nah, kalau cara gua, kalau misal kalian template-nya kayak gini, kalian copy ini dari WL0 dulu, dari WL0, copy, Ctrl C, terus kalian ke sini, klik kanan, paste value. Kenapa gue paste value? Soalnya di sini di rumusan yang ini, nah ini masih rumus nih. Kalau misal kita copy sembarang, dia bakal error ya. Dia pasti nol semua nih. Udah gue coba tadi. Nah, setelah kita copy, kita paste value. Nah, ini udah dapat paste value. Ini kita copy lagi yang bagian ini. Aduh, kenapa gue ngopi yang nol semua ya? Percuma dong, bentar. Copy yang ini aja dah. Nih, copy yang ini aja. Copy yang ini. Tadi nah ini dia berarti di WL3 ya. Ini di WL3 nih, 0,3 ini WL3. Terus ke sini. Aduh, hanya Allah. Sorry guys, Excel bajakan. Kita ulang lagi guys. Ini di WL3, ini copy dulu, blok dulu, terus Ctrl C, copy ke sini. Ctrl paste-nya paste value. Nah, setelah itu kalian copy lagi. Ini copy lagi, Ctrl C, paste value-nya paste-nya itu klik kanan, pilih yang transpose. Ya. Nah, jadilah nanti kayak gini. Nah, ya udah, nanti pas udah jadi kayak tadi kan WL3 nih, WL3 di section 0, terus di section 1, nah kayak gini. Nah, ya udah, kalian masukin di HSC berarti di station 1 pada WL1 set. Nih, sama dengan ini berarti tadi di WL1 ya, di WL1 ke tabel offset. WL1 ya, tadi WL1 dari station 0 dari station 1 tadi, ingat dari station 1, enter, drag sampai station 19. Udah gitu doang cara kopasnya ya, gitu juga ini.
Begitu juga dengan ini. Begitu juga ke sampai ke bawah-bawahnya. Udah gitu doang sebenarnya kalau bisa ASC tanpa konsep ya. Ya ingat yang harus diperhatikan tadi ini ternyata. Ini gua salah besar nih berarti kemarin. Berarti kapal gua itu error banget di bagian haluan. Soalnya gue masih bergantung ke AP tadi. Nah, itu dikoreksi Chris. Ternyata kalau misalnya ya mulainya dari satu ya dia sampai satu. Tapi gue udah bodo amat kemarin udah gue kerjain aja. Ya itu yang harus diperhatiin buat bikin HSC. Nah terus ya udah nanti kan ini WL5 kalian gitu juga cari L aksen sama L double aksennya gimana, terus cari YB-nya gimana. Ini di WL5 sampai WL10. Ya, kalau kalian kapalnya punya WL0, kalian masukin juga. Gua nggak ngisi WL0 karena kalau misal kita lihat lines plan gua nggak ada luasan bidang di WL0. Ya, jadi di lines plan gua utamanya terutama buat kapal-kapal kode F, kapal ikan, dia mulainya dari WL1 nih. Ya gue bilang. Nah, dia mulainya dari WL1. Nah, tapi kalau kalian kapalnya dari WL0 udah ada nilai luasan bidangnya atau ukuran-ukuran offset di WL1, masukin juga. Karena itu jadi perdebatan kedua senior selama ini. Nah, oke. Nanti kita bahas perdebatan keduanya. Itu krusial banget sih. Nah, udah ini udah otomatis semua. Nanti kita pelajarin ini hubungannya nanti kemana dan hasilnya dapat apa aja. Itu bakal kita jelasin pas sidang. Ini semuanya udah otomatis. Terus, apa lagi yang di sekitar sini? Oke, ini udah otomatis semua dari atas-atas semua. Nanti dapat koreksi HSC ini sama koreksi preliminary yang ada di principal dimension. Ini ada koreksi lagi nih. Pak Arif minta berapa tuh angkatan kalian? Sesuaiin aja sama Pak Arif, dia mintanya di bawah 0,5 atau Pak Riyadi ya? Pak Riyadi santai sih. Pak Riyadi itu nggak merhatiin koreksi, yang penting nanti pas sidang kalian tuh aman. Saya mana tadi gua? Nah, ya udah. Jadi nanti hasil dari HSC itu kita dapetin di tabel 3 ini. Ya, tabel 3. Nah, dapatlah nilai IX. Nah, dapatlah nilai yang gua list tadi di AutoCAD. Yang nilai-nilai IX, nilai displacement dan lain-lain tadi. Nah, keluar di sini di tabel 3. Ya, ini udah otomatis semua nih. Nah, terus ya udah. Jadi kita dapat nilai dari masing ini, gua agak percepat aja ya, udah malam banget. Jadi intinya dari HSC itu dapat karakteristik berbagai variabel di bawah lambung, di bawah garis air. Nah, dimulai dari draft WL10 ini draft sampai WL terkecil di WL2. Nah, kalau misal kalian WL0 ada, itu tulis juga kalau bisa WL0. Nah, karena gini, kebanyakan template senior itu mulainya dari WL2. Nah, jadi pas penggambaran itu di WL0-nya itu pada nggak ada. Padahal gini, antara kita bahasin dulu. Nah, setelah dapat nilai ini, ya setelah dapat nilai ini, nah berarti cara baca ini gue kasih tahu salah satu aja ya. Ya udah, berarti di WL4 nih, pada kapal gue pada kondisi WL4, displacement gue itu 202 ton. Nah, pada WL full displacement gue 908 ton. Itu cara bacanya. Nah, setelah itu pas kita dapat nilai-nilai ini, nah nilai ini inti dari HSC itu, nilai dari sini. Nah, pas masuk ke bawahnya ini masuk ke penggambaran kurva HSC. Nah, ini buat masukin ke gambar HSC. Nah, gambar HSC itu, kurva HSC itu ada ketentuan, ya, ada berbagai ketentuan. Ketentuan yang pertama, sumbu X ini panjang kapal, sumbu Y itu draft. Ada dua pilihan draft. Kalian pengen pilihan draft yang benar-benar dalam satuan meter. Nah, ini kan kalau gue satuan meter nih, atau dalam pilihan per waterline, misal waterline 2, waterline 4, waterline 6, 8, 10 gitu kan. Nah, tadi ingat, panjang sumbu X, ini panjang kapal gua ya. Nah, karena kapal gua itu panjangnya 47 ya, 47. Nah, jadi di sini sekitar berapa ini? Ke sini 45 kalau nggak salah. Kecil banget. Nah, ini 45 nih. Ya nggak apa-apa lah, ini jadi gua buletin ke 45. Harusnya 50 sih, tapi nggak apa-apa. Ini 45 nih. Jadi sumbu X-nya itu panjang kapal. Nah, tapi tergantung kapal juga, tergantung kapal kalian juga, dan kira-kira Pak Riyadi minta kertasnya ukuran berapa.
Nah, kalau gua alhamdulillah kapal ikan itu ya sekitar 45 kan. Nah, ini di kertas A0. Sorry, ini di kertas A1. Nah, 45 meter di kertas A1 cukup diskalain 1:100. Nah, ini mulai kurva-kurvanya mulai agak puyeng nih, banyak ketentuannya. Nah, jadi panjang gua itu nggak gua skalain lagi. Gua skalain 1:100 doang. Tapi kalau A1 ini berapa sih panjangnya? Nah, A1 itu panjangnya nih 84,1 cm. Nah, 84,1 cm. Kalau misal kapal kalian itu 200 meter, berarti skala kalian tuh nggak bisa 1:100 di A1. Karena lebih. Nah, berarti kalian panjangnya itu bisa diskalain lagi, entah bagi 2, bahkan entah bagi 5. Nanti pasti kapal-kapal yang lebih dari 100 nggak pakai 1:100. Ini keberuntungan gue nih sebagai kapal ikan yang memiliki panjang 45. Jadi gue cuma 1:100 doang. Jadi gue nggak musing-musingin lagi skala dibagi berapa nih kapal. Ya ini bayangan nanti kalau misal kapal kalian nggak muat di kertas A1 bisa kalian upgrade ke A0. Kalau nggak muat juga terpaksa diskalain. Dikecilin lagi entah itu bagi 2 lah. Kalau bagi 2 berarti 1:50 ya. Ya. Kalau misal dibagi 4 berarti 1:25. Kalau misal dibagi 5 panjangnya berarti 1:20. Nah, itu main-mainnya di skala. Ya. Ingat sumbu X itu panjang kapal dan sumbu Y itu draft. Nah, ini. Nah, draft gua kan 3,46. Nah, di sini gua 3,5. Nah, sedangkan nih, lihat nih, karakteristik kurva-kurvanya nih. Dia nggak sampai atas. Ini gue bikin garis baru lagi. Nah, ini garis 3,46. Ini garis 3,5. Nah, ini sumbu Y, ketentuannya harus diskalain juga. Bayangin, kalau misal ini 3,5 cm, nggak gue skalain. Kalau misal ini 3,5 cm, nih ya, 3,5 cm, 3,5, nah, segini doang. Nah, jadi ini garis-garis ini dia terlalu mepet di bagian sini. Nah, kalau bisa ya. Nah, ini si draftnya itu gue skalain juga scale of draft. Ini 10:1. Berarti 3,46 ini gue kali 10. Nah, jadi dia proporsional kan. Nah, terhadap sumbu X-nya. Sebenarnya kalian bisa juga, ini sumbu Y-nya ini bisa juga nggak kalian skalain, tapi itu jelek banget. Nggak bisa dibaca, sulit dibaca. Nah, itu saran dari Pariadi, saran keras. Bahkan sesuaiin sama sumbu X. Jadi kayak kelihatan kotak gini. Ya jangan terlalu mepet. Kalau misal draftnya nggak kalian sekalian kayak tadi tuh, dia terlalu ceper. Oke, itu ketentuan-ketentuan yang ada di HSC. Nah, berarti kembali lagi ke sheet, ke template, kalian atur yang namanya denominator. Nah, denominator ini nanti yang bakal jadi penskalaan di HSC. Nah, di denominator displacement gua ini 21. Kenapa gua milih 21? Ingat tadi panjang kapal gua itu 45. Kalau misal ini ya, kalau misal ini gua ubah jadi 50, jangan. Kalau misal ini gua ubah jadi 10, ini yang paling bawahnya ini 90. Nah, ingat. Intinya yang besaran ini, besaran yang ada di masing-masing variabel ini jangan melebihi, usahakan jangan melebihi panjang maksimum kapal kalian supaya muat nanti dimasukin di HSC. Karena cara baca HSC itu misalnya di displacement gua pada syarat maksimum kita dim, cara bacanya tuh gini. Kalian ukur dari titik kiri ini ke displacement ini ya. Displacement itu berarti displacement gua pada syarat maksimum ini berapa nih? Nah, ternyata ini 43,27 cm. Nah, 43,27 cm ini kalian kaliin sama 21 ton. Karena 1 cm itu sama dengan 21 ton. Itulah yang dimaksud dengan denominator. Nah, jadi 43 dikali 21 pasti hasilnya 908,6872. Ya, nah itu. Jadi gua aturnya itu dia nggak melebihi panjang kapal gua. Jadi pas di sini nih. Bang, boleh nggak tadi gua ubah jadi ini bang? Jadi tadi kan 21 dia 43 bang. Ini gua ubah jadi 30 bang. Jadi maksimumnya 30 boleh silahkan. Peraturan selanjutnya dari HSC dari ini kita lihat grafik ini. Nah, kurva ini jangan terlalu mepet.
lu bisa aja lu berapapun. Nah, nanti hasil berapapunnya itu kalian juga harus lihat kurvanya. Misal kalau udah atur di denominatornya, tapi garis ini sama garis ini itu terlalu mepet. Gimana bacanya kan kalau terlalu mepet? Nah, itulah itulah ketentuan selanjutnya dari kurva HSC. Selain jangan keluar dari range panjang kapal, itu kalian juga mengoptimasi ruangan-ruangan ini namanya ruangan ya, ruangan ini supaya garis-garis atau kurva-kurvanya itu nggak terlalu mepet. Ya, pasti kesalahan apa namanya? Banyak kesalahan yang pertama itu pasti nanti kalian temui itu, anjir ini mepet banget, gimana cara bacanya? Itu atur di denominator ini. Ingat ketentuan selanjutnya, kalau bisa jangan melebihi panjang kapal. Tapi ada lagi ketentuan selanjutnya. Banyak ketentuan. Ini lihat nih. Ini lihat nih. Ada garis ini. Kok 2 biji ini nggak kelihatan Bang di sini Bang? Kalau kita misal lihat di sini. Jangan di AutoCAD. Nah, garis ini FO, ini garis FO sama FO aksen nih. Nah, ini garis FO sama, nah ini negatif gimana Bang? Kalau negatif, dia kan nggak bakal kelihatan di diagram Cartesius yang positif. Ini ketentuan selanjutnya dari kurva HSC. Kalau misal kalian ketemu yang negatif atau yang nggak masuk di kurva, kalian bikin penggaris sendiri di kurva HSC-nya. Kayak gini. Aduh, ini mau sumpah. Ini gue jelasinnya agak ribet nih. Bentar, gue mulai dari mana ya? Nah, ingat, ini, lihat nih garis FO gue. Nah, garis FO yang udah gue geser ini, sebelumnya kalau misal di Excel, itu garis FO-nya itu ini nih. Lihat nih. Nah, ini garis FO-nya nih. Ya, padahal pas gue concatenate di AutoCAD itu dia hasilnya kayak gini. Nah, boleh nggak kalau misal kita masukin di AutoCAD, tapi garisnya tetap kayak gini? Mana tadi? Itu nggak boleh. Itu nggak boleh kayak gini. Nah, jadi langkah selanjutnya kalian plot dulu dari Excel ini ke CAD melalui concatenate ini, rumus concatenate ini. Nah, rumus concatenate ini harusnya di template masing-masing sinar udah ada sih. Gini aja ya, gue jelasin secara cepat. Jadi pertama ingat tadi kalian bikin dulu sumbu X sama sumbu Y-nya. Ini kalian sesuaiin draft kalian itu butuh kali berapa sama sumbu X-nya. Ini kalian sesuaiin dengan panjang kapal masing-masing. Kalau nggak muat diskalain lagi, berarti secara nggak langsung nanti denominatornya itu harus diskalain juga tuh, nyesuaiin sama panjang ini. Tapi nanti kalau misalnya ada pertanyaan kita bahas di breakout aja. Nah, jadi yang pertama itu bikin sumbu X, bikin sumbu Y, terus bikin kelipatan-kelipatan ini kelipatan-kelipatan panjang kapal. Kalau gua 45 ya. Nah, ini gua bagi berapa gitu. Nah, ini bikin kotak-kotak kayak gini. Itu bikin dulu yang pertama. Setelah kotak-kotaknya jadi, kalian plot ya dari displacement dulu. Nah, ini plotnya tuh dari concatenate ini. Nah, dari concatenate ini kalian plot, harusnya di masing-masing senior ada ya. Di masing-masing senior itu harusnya ada. Kalau misalnya nggak ada ya bikin sendiri. Nah, ini kalian plot. Ini kalian plot nih. Ini 0 ini enggak usah. Copy, caranya kalian copy. Ini kalau nggak salah udah diajarin Bang Faiz udah kemarin cara ngeplotnya. Kalian copy, terus SPL. Klik di sini. Ctrl V. Udah. Bis Ctrl V, enter. Ini garisnya. Copy. Kopinya dari sini, dari yang tengah ini. Ini ibaratin sampai ya, ini ibaratin tengah. Ya, tengah X, ini ibaratin 0,0. Ya udah, kopinya ke 0,0 juga. Kopinya ke 0,0 juga. Tuh, tadi gua copy displacement ya tadi ya. Nah nih. Tadi gua copy, gua copy displacement ya. Nah, tadi gua copy garis apa ya? Pokoknya gitulah. Gitu cara ngopinya. Itu harusnya basic Excel to CAD kalian masing-masing. Itu cara ngopinya, nanti dapatlah, nanti dia respect to garis point 0,0 ini ya. Cara ngopinya dari concatenate copy ke garis ke titik 0,0, terus copy lagi titik 0,0 gitu-gitu. Nah, terus apa lagi? Ingat ya, sesuaiin ini jangan terlalu rapat. Nah, ini gua ini lihat ya, FO aksen gua nih kacau banget. Nih kalau misal pengen lihat yang bagus yang ini nih. Ini yang bagus nih. Nah, ini punya si Chris. Dia juga bikin ternyata FO dan FO aksennya itu ada yang minus juga. Jadi dia geser ke kanan, bikin penskalaan baru atau ruler yang baru. Nah, ruler yang baru itu
cara bikinnya, ini kan untuk ini nih, scale penskalaan untuk FO dan FO aksen dalam meter, ya. Nah, skala untuk FO dan FO aksen ini kalian lihat aja di sini. Nah, kalau gua kan ini 3, ini berarti 3 meter. Ini 6 meter, ini 9 meter, ya. Berarti cara baca ini, cara baca kalau misal ada, kalau yang tadi kan cara bacanya kan tinggal diukur kayak gini, ya. Misal ngitung displacement pada draft maksimum, ukur, dapat nilainya, terus kaliin skala yang ada di sini, ya udah, itu nilai displacementnya. Kalau ini beda, kalau ini langsung. Gua mau ngukur titik berat pada bidang tertentu gua pada draft 1,5 meter. Nah, ini langsung tarik aja ke bawah. Ternyata FO gua pada draft 1,5 meter ini tarik ke bawah, ketemunya di sini. Nah, berarti ini di berapa meter nih? Anjir lah. Ini 3 meter nih. Ini taruhlah kalau misal ini berarti 1,5 ya. 1,5 ini 1 ya, ini berarti di 0,8. Nah, ini beda karena di kurva HS itu nggak boleh, pokoknya garis-garis atau kurva-kurva yang di HS itu harus ada di dalam kotak-kotak ini. Nah, caranya gimana? Ingat, ini tadi dalam satuan meter, ya, ini dalam satuan meter. Untuk naruh nolnya ini, nol ini maksudnya midship ya. Berarti kalau 3 ini dia di belakang midship, berarti 3 meter di belakang midship, dan ini 3 meter di depan midship. Nah, bikinnya gimana? Nah, ini gua 3 meter ini berapa senti kalau di AutoCAD. Nah, ini agak ribet kan. Ini semoga kalian ngerti sih. Chris, kalau misalnya gua ada yang salah tolong dikoreksi. Nih. Nah, ini gua 4,97. Ini 5 senti kemarin gua ukur, ya. Ini 5 senti, ini gua dapat dari ini doang. Jadi FO, ya, ini perbandingan biasa aja. Ini gua annotate lagi. Nah, tadi kan itu kan gua pengen jaraknya itu 5 cm ya. Jarak dari nolnya itu 5 cm. Ya udah, ini kalian bikin perbandingan aja 1 cm per X bagi 0,6 meter. Gua pengennya tadi 3 meter kan. Dari 0 ke 3 itu gue pengennya 3 meter tuh. Nah, untuk 3 meter ini berapa senti? Ya udah, 3 ini berarti 3 berarti 0,6 X sama dengan 3. 3 bagi 0,6 berarti 5 cm. Nah, dapatlah 5 cm. Aduh, ngerti nggak? Ya, ini matematik biasa sih. Oke? Nah, ini dapatlah 5 cm. Nah, jadi, Bang, lu kenapa maksimumnya 9, Bang? Nah, karena tadi di HSC gua, nih, di HSC gua, untuk FO dan FO aksen, itu paling pinggirnya minus 14. Ya. Nah, boleh nggak? Nah, minus, ya, jadi kan 9 berarti minus 9 tuh. Nah, harusnya gue tambah lagi tuh. Bukan sampai 9 doang. Gue tambah lagi sampai kelipatan 3 lagi 12. 12 tambah 3 lagi 15. Gue bisa sampai 15 nih ke kiri. Harusnya. Nih. Yang ini nih. Gitu. Ya. Sorry. Ada yang salah. Lihatnya di sini, bukan di sini. Tadi kan kalau misal FO dan FO aksen, itu lihatnya langsung meter ya. Nggak usah diskalain lagi. Jadi langsung lihat di rulernya, di penggarisnya. Nah, ini ternyata FO aksen gua itu maksimum di minus 8,4. Nah, jadi gua maksimumin di 9. Pasti ya, pasti FO sama FO aksen itu ada yang minus. Tergantung kapal sih sebenarnya. Gua nggak bisa matok. Tapi tadi kalau misal ada yang minus, berarti yang minus itu nggak masuk dong di kurva HSC. Kalian geser dan kalian bikin ruler baru. Ada yang kurang lagi nggak? Chris, Bang, Par. Yang garis-garis di trim dia, ada yang di trim, ada yang enggak. Oh iya, ini. Oh ini, ya itu perdebatan selanjutnya tadi ya, yang kata gue. Pemberitahuan untuk kapal-kapal yang memiliki area di WL 0, khususnya kapal-kapal U, denger gue. Kebanyakan itu, kebanyakan di senior itu, coba ya, gue ambil salah satu sampel. Aduh, tapi ini metode untuk kalian yang pengen idealis HSC ya. Tapi kalau misal kalian juga nggak pengen ya nggak apa-apa. Tapi kalau misal pengen idealis kayak gini. Ini gimana cara ngira? Aduh, nah, kelemahan kebanyakan senior itu dia di WL 0, nilainya 0 semua nih. Oke, displacement di WL 0 ada nggak nilainya? Nggak ada. Volume nggak ada.
IX ada nggak? Gue pengen tanya nih, salah satu asdos Vismod. Ada If, ada Elvan nggak? If, Van? Elvan? Do you hear me? Aduh, oke. Oke. Nih, IX kira-kira di WL0 untuk kapal-kapal U dengan WL0 yaitu memiliki area, IX-nya ada apa enggak? Ada itu IX-nya. IX itu inersia, tadi udah gue bilang kan, inersia kapal secara melintang terhadap bidang tertentu, terhadap plane, bidang. Nah, sedangkan WL0 itu bidang, ada. Kenapa tadi displacement nggak ada? Ya bidang, itu kan WL0 itu baru bidang, dia nggak ada volume di situ. 0. Nah, seharusnya IX itu ada di sini nilainya. FK ada nggak? FK tadi KB. Apakah di WL0 itu sudah memiliki buoyancy? Nggak ada, ini harusnya 0. IL ini juga ada inersia, tapi memanjang tadi kan. Terhadap bidang tertentu, IL ini harusnya juga ada. AWL ada nggak? Ada, jelas. Jadi, kalau misal pengen idealis, yang ini khusus buat kapal-kapal, soalnya kapal ikan, kalau kapal ikan kapal gua, lihat nih, kapal ikan gua tuh nggak ada nih bidang di WL0 tuh nggak ada. Jadi AWL otomatis nggak ada. Terus IL ya otomatis juga nggak ada. Ini kebanyakan 0 semua nih di WL. Nah, kebanyakan senior itu ada beberapa nilai yang nggak ada tuh di WL0, padahal ada. Nah, jadi dari template senior kalau yang pengen idealis di atas WL2 kalian tambahin WL0. Itu ada. Nilainya ada. Jadi di kurva hidrostatiknya ini tadi ingat IX ada nggak? Ada nilainya nih. Ini ada nilainya nih. Nah, ini untuk FO. Nah, FO tadi kan dia itu titik center of geometry dari midship, ya, dari pada suatu bidang tertentu. Nah, ini FO ini ada nih. Kalau dia lambungnya U atau memiliki luasan area di WL0, ini bisa sampai bawah nih, memiliki nilainya. Cetok ke bawah nih. Lihat yang punya gua aja, Dil. Lihat yang punya gua. Anjay. Oke. Nih, lihat nih. Nah, ini IL ada nih. IL dia ada, IX dia ada, AWL dia ada, FO dia ada. Ini FO ada. FO aksen ada nggak? Di nilai 0. Nggak ada. FO aksen ini tadi LCB. Pada bidang 0, itu ada buoyancy nggak? Nggak ada. CM ada nggak di bidang 0? Nggak ada juga. Karena CM itu kan dia coefficient of midship. Midship belum kebentuk di WL0. Nah, itu yang bukan asal trim doang. Soalnya ada tuh. Bang, ini gua concatenate-nya tuh 0 dari 0 semua, Chris. Lu tahu kan yang dari 0 semua fraud 0 dari sini garisnya tuh. Nah, itu tinggal ditrim-trim aja tuh tanpa tahu alasannya kenapa. Nah, itu yang gue pengen getok dari angkatan 20 supaya kesalahan itu nggak terulang lagi. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kalau misal pengen ada yang idealis dan gue harap kalian idealis. Untuk ini gue ngomong ke lambung yang memiliki luasan area pada WL0 ya. Itu ya khususnya lambung U pasti ada. Displacement dia nggak ada. IX ada, FK ini KB di WL0 nggak ada. IL ada, AWL ada. Ini MF ini BM ini nggak ada karena belum ada buoyancy di WL0. MLF, M ini metasentra, F itu buoyancy juga nggak ada karena dia di WL0 nggak ada buoyancy samsek. KM ada nggak ya? Nggak ada lah. Belum oleng ya, enggak, bikin nggak ada aja lah kalau garis-garis ini. Kalau garis-garis stabilitas nggak ada. Oke, garis-garis titik-titik stabilitas tuh nggak ada. MCT, ayo MCT ada nggak? MCT ini tadi rumusnya ingat. MCT ini dia itu hubungannya sama inersia longitudinal. Rumusnya ini MCT ini IL dikali massa jenis air laut dibagi LWL. LWL pada garis 0 ada nggak? Ada. IL pada garis 0 ada nggak? Ada. MCT ada nggak? Ada. MCT-nya nggak 0. TPC ada nggak? Ada. Ya.
TPC ini dia AWL dikali massa jenis air laut dibagi 100 karena sentimeter. Ada nggak? Ada. Nah, jadi kebanyakan itu bikin lagi WL0-nya, bikin sendiri lagi. Jangan jaga nanti hasilnya tuh garis-garis yang banyak kayak gini. Nih, gua lihat ini. Garis-garis yang kayak gini semua nanti kan. Shot. Ini garisnya dari nol. Gak apa-apa, terima aja. Yang mana yang diterima, Bang? Itu aja pertanyaan. Enggak, jangan asal-asal terima aja. Itu. Konsepnya ada di situ. Dan gue pengen kalian kayak gitu. Mana nih cara ngapusnya nih? Aduh. Oke. Nih, kita lanjut lagi ke sini. MCT ada, TPC ada, CW itu coefficient of water plan. Ada nggak? Ada. Itu kan water plan tuh. Terhadap kotak yang ada di sekitarnya ada nih. CB belum ada karena belum ada ruangan di situ, belum ada balok di situ, belum ada kubus di situ. Ini berarti nggak ada. CM belum ada midship, ya, belum ada section yang kebentuk. Kalau misalnya di WL0 ini nggak ada di WL0. Ini prismatik juga 3 dimensi nggak ada. Ini nggak ada. FO, ingat FO ini jarak dari center of geometry dari midship. Ini ada nggak? Ada. Di WL0. FO aksen ini yang nggak ada. Karena dia buoyancy, ini akumulatif. Dia 3 dimensi untuk buoyancy. Nah ini, untuk kapal-kapal U ini yang ada. Nah ini yang nggak ada di WL0. Nah ini boleh kalian trim nih. Ini boleh kalian trim nih nanti nih. Yang ini nih. Yang merah-merah ini boleh kalian trim. Jadi kalian tergantung juga nih kalau misal mau idealis banget, ya mulainya dari 0,1 WL. Jadi tepat banget setelah WL0. Udah ada belum buoyansinya? Udah ada pasti. Tapi nggak usah, nggak apa-apa, trim dari WL2 aja juga nggak apa-apa, santai. Nah yang harus gua tegasin itu ini. Jadi mana ya? Bentar. Semoga nggak gini sih. Aduh, ini kurvanya kayak gini lagi, Chris. Ada kemarin gue liat template senior. Itu ini juga nol semua, Adil. Juga nol semua nih. Aduh, ya nih. Effort sih kalau kalian mau bikin template baru lagi apa yang nolnya yang nggak susah sih. Kalau kalian ngerti nggak susah. Kalau ngerti ya. Kalau Kalian pahami dulu. ya gua kemarin MCT sama TPC gue lupa ituin. Lupa masukin. Tapi maksud gue gini, maksud gue nggak apa-apa juga sih kalau nggak bikin. Tapi ya itu tadi ada effort lebih. Tapi kalian ngerti kan? Maksud gue minimal ngerti lah mereka, Chris. Kenapa di WL itu 0, kenapa di WL itu masih ada nilainya, gitu loh. Itu maksud gue. Jadi sebenarnya yang nggak apa-apa ya kalau misal kalian udah mager banget itu yang harus dibikin itu displacement, volume, FK. Nah itu dibikin dari 0. Nih. Mana ya? Kalau yang gua tuh gue bikin dari 0 nih. Nah, oh iya satu lagi. Ingat ya, volume. Ingat, ini kan HSC ini kan dia menggambarkan karakteristik dari lambung ya. Nah, kalian juga liatin tuh. Displacement kan harusnya semakin tinggi draft, displacementnya semakin nambah dong. Ya. Jangan nanti tiba-tiba displacementnya meliuk-meliuk gitu. Kalau misalnya meliuk-meliuk gitu, nah berarti ada yang salah dari lambung kalian. Nah, umumnya volume sama displacement itu dia garis lurus berbarengan. Nah, ini yang Chris nih. Yang Chris itu, nah ini dia garis lurus. Nah, ini kan yang Chris ini dia lurus banget nih, set rapi gitu kan. Nah, kenapa kalau yang gua dia naik dulu baru ke kanan? Karena tergantung pada lambung gua. Karena lihat nih, dia naik, dia dikit dulu kan, dia agak ke kiri terus tiba-tiba ke kanan karena ini makin gedenya makin curam. Nah, jadi kita melalui HSC ini bisa mengetahui karakteristik lambung atau bentuk lambung suatu kapal itu gimana. Lihat nih, dia kecil dulu naiknya, kecil, tiba-tiba gede, karena ini lambung gua bentuknya kayak gini. Ini dari kecil terus tiba-tiba gede. Kalau si Chris kan U tuh, memang dari awalnya proporsional ke atas nyatanya tuh ngikut. Jadi linear. Nah ini salah nih gue nih. Lihat nih Chris, FO aksen gue.
Evaluation gua nih berarti ini kan berarti di 1 ya. Buoyansinya di 1. Iya. Tiba-tiba di -9 anjing, berarti kapal gua bengkak di belakang tiba-tiba nih. Buoyansinya gede di belakang. Oke. Udah itu sih dari HSC. Jadi kalian isi dulu Excel-nya. Terus perhatiin gambar-gambarnya, ketentuan yang udah gua bilang. Nah, ini kalau gua sumbu Y-nya itu pakai meter, sedangkan sumbu X-nya itu sumbu Y-nya pakai meter, sedangkan yang Chris itu dia pakai per waterline. Satu enggak masalah. Bebas mau milih yang mana. Tapi ingat sesuaiin ya. Nah, ini kan juga nggak terlalu mepet. Ini lu berapa, Chris? Wah, dia dikali 16 nih sama Chris, 16:1. Kalau gua tadi 10:1. Oke, itu aja sih dari gua buat HSC. Yang tadi dia masalah LWL deh. LWL itu Oh iya, kalian ngukur dari line span aja. Terus ya kalau lu dari lens plan. misalnya kapal yang ada ya kayak template gue salah lah. LWL-nya gue bikin sama kemarin, agak salah. Terus kalau misalnya kapal kalian ada bulbosnya, yang pas ke atas kan di atas kan bulbosnya jadi nggak ada, itu jangan bikin LWL yang mengecil ya. LWL itu panjang maksimal, jangan panjang pas waterline. Panjang maksimal yang tercelup, bukan panjang di garis itu. Ngerti kan maksudnya ngitungnya di WL2, ya ini ukur sendiri sih Iya. nanti di HBP. Jadi kalau misalnya yang punya bulbos itu bisa-bisa yang WL6 itu lebih pendek daripada WL2, tapi jangan dibikin lebih pendek. Ya itu ambil panjang maksimum ya. Karena kan kalau bulbos kan di WL6 bulbosnya udah nggak kebentuk kan. Iya. Duh, gue puas nih udah nyampein ini aja. Jadi nggak asal terima. Half koordinat tuh. Koordinat apa? Half koordinat. Half koordinat apa? Half koordinat itu yang Aduh, Par, suara lu hilang, Par. halo. Iya, ya, masuk. Itu yang half koordinat. Iya, kenapa ini? Kan mesti diganti soalnya ada beberapa template di senior tuh dia ngetesnya langsung ke gading apa ke WL kecil soalnya bahkan template tuh. Tapi nggak Terus gimana? Sorry. Gimana? Ini dah, half or oke. Atau enggak lu aja yang share screen, atau enggak lu aja yang komen ini gua. Screen gua bisa nggak sih lu komen screen gua? komen tuh sih annotate. Bukan, jadi lu yang ngegerakin screen gua aja. Remote. Remote. Oh, ada remote control, cuy. What the fuck? Bisa nih, coba nih. Coba, Par. Lu ini, Par. Ini bisa. Oh, bisa. Ada. Coba. Anjay. Gimana? Jelek banget, cuy. Di gua enggak. Nah, ini yang harus ini. Iya. Kebanyakan senior tuh dia ngetesnya ke misalnya pas di lambungnya itu kan biasanya tanker ya. Iya. Tanker kan di mid shiftnya tuh udah nyentuh B maksimum tuh di WL rendah kan. Ya. Pasti. Nah, Ya. kalau kapal ikan kan nggak gitu kan. Ya. Jadi nih kemarin tuh gue juga salah nih, nggak gue ganti ininya koordinat. Gitu. Jadi koordinat itu kan setengah B yang ada di gadis 10 kan. Itu kan bisa langsung ganti sini aja. Like banget. Atau enggak lu aja yang share screen dah, selalu dah. Gue share screen ya. Oh. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Iya, parah asli. Ngegas bener dah. Nah, bocah. Kan nih, lihat nih template ini nih. Itu nge-trace sini nih. Coba. Ya, lu ketik lah. Gue mau lihat rumusnya di mana, Cok. Tolonglah. Sabar ya.
dia kesini kan ke Gading Iya. 10. Iya benar Pak. Kalau di template gua itu ngerasa kesini nih. Nah kesini. Jadi kemarin gue salah gitu. Harusnya ke Gading 10 di WL-nya kan. Oh dia tadi gimana? Dia tadi gimana? Karena gue pakai ini template-nya siapa ya? Aku siapa yang template? Itu nge-track sini nih. Sumpah Kan ini udah sama tuh. lu nggak gerak cuy. What the fuck? Nggak gerak Lu cuy. share itu doang. Enggak, dia Wah, ngetrace ke atas sih kayaknya deal. Ngetrace ke atas. Jadi dia apa yang WL2, WL3 disamain ke WL2. Iya WL4 gitu. disamain Nah, ke WL3. itu oh iya. Wah. Karena udah nilai maksimum. Iya. Iya. Soalnya kapalnya lurus gitu kan gede. Oh iya. Iya. Gua kemarin salah gitu. Wah, thank you Far. Oh berarti gua salah juga tuh. Lu bener deh, soalnya gue liat lu beda. Aduh, gua udah lupa cuy, HSC udah setahun. Iya benar. Itu buat kapal ikan ya. Semua kapal juga gitu. Ada lagi Far? Ini gara-gara dikit. Gak usah masuk breakout kali. Nggak breakout, gue setuju sih. Nggak breakout. Sabi bet. Aduh, paling itu sih pokoknya yang paling ribet, bukan yang paling ribet juga sih, yang agak effort itu kapal-kapal yang melebihi kertas A1 atau A0 sih. Bang, lu kemarin lu bagi lagi nggak Bang? Itunya Bang, panjangnya Bang. Lu sekalian lagi nggak Bang? Gue bagi 2 kayaknya dah. Lu bagi 2 ya? Iya. Oke. Ingat gue ya. Tadi udah gue jelasin lah itu. Pokoknya HSC itu di antara A1 atau A0. Pilih salah satu itu. Kalau Pariadi itu biasanya A1 atau A0 kalau Pariadi. Iya, A1 atau A0. Pak Arif yang beda. Pak Arif tuh nggak ditentuin nanti. Begitu, pokoknya line span aja. Oke, lanjut. Apa lagi ya yang mau dibahas? Bentar, langsung di sini aja Sabi kali nggak apa kita diskusi aja cuy. Gopar atau yang lain ada pertanyaan nggak? Kita nggak usah masuk breakout nih gara-gara dikit. Nggak apa-apa cuy, kita diskusi aja di sini. Ada yang mau ditanyain nggak? Bang mau nanya Bang. Nggak apa nanya ya. Santuy. Tadi kan ada di mana? Ada yang abang merah-merahin ya Bang? Itu yang mulai dari WL0 atau enggak sih Bang? Yang di Excel tadi. Bentar. Itu yang enggak mulai dari 0. Itu yang nggak mulai ya Bang? Oh sorry, gua ini lagi ya. Oke, bentar, gua screen. Nih. Tapi Par, udah ngerti belum Par, kenapa FK itu nggak mulai dari 0? Nggak ada di situ, nggak ada areanya gitu tuh, nggak nyentuh kan gitu hitungannya Bang. Bukan. Itu nggak sih Bang? FK ini tadi apa? FK itu apa sih? Gak apa, kita diskusi KB. aja. Nah, KB ya. KB itu kan kill kebuoyancy kan, Par? Ya. Buoyancy kan? Ya. KB itu kan kebuoyancy. Nah, buoyancy di WL0 itu belum ada, Par. Itu baru plat doang, Par, istilahnya di WL0 itu. Plat tipis doang, plat gini doang. Nah, ini belum ada buoyancy. Nah, berarti K, ini kan K itu kill, Par. Kill itu paling bawah kapal deh. Ya. Kill itu paling bawah kapal yang seukuran, yang setinggi, yang seukuran sama si baseline-nya. Nah, buoyancy-nya itu nggak ada nih. Kalaupun ada buoyancy, ya nggak ada sih, nggak ada buoyancy di plat doang tuh nggak ada. Nah, jadi 0. Nah, ini nggak mungkin mulai dari well 0. Dia baru ada buoyancy ketika ada volume, Par. Karena buoyancy itu timbul gara-gara ada volume. Ada volumenya gimana? Berarti ya udah, kapalnya naik dikit. Gimana sih? Aduh, kebayang nggak sih maksud gua tuh? Iya Bang, kebayang. Butuh Kebayang kan? apa? Harus Gimana nyentuh ya? lah WL gitu maksudnya. Harus Iya, ada air. Iya, harus ada air yang bisa masuk lah. Nah, kayak gini misalnya. Walaupun tingginya itu 0,1 meter ya. Nah, ini mulai dia tuh
dia ini tampak depan. Nah, dia tuh gini doang, par. Set. Tuh. Gini doang nih. Ini plat doang. Ada nggak plat displacement-nya? Nggak ada, karena kita nggak bisa lihat volume di sini. Gitu loh. Nah, sedangkan untuk yang IL, nah IL ini ada tadi gue udah jelasin IL. AWL jelas ada kan, AWL itu ya luas plat itu tadi. Oke? Dan ini buat kapal yang memiliki area waterline. Kalau kapal ikan nggak ada tuh. Dia nggak ada area waterline. Jadi dia IL nggak punya, AWL nggak punya, MF, MLF, MK, MLK, FK, displacement, volume itu nggak punya. Punya ini displacement sama volume ini nol semua nih. Ini emang mutlak nol. Ini juga mutlak nol. Jadi displacement volume FK itu mulainya dari 0,0. Jadi nanti kayak gini garisnya. Set. Tuh. Begitu juga FK. FK tuh dia cenderung lurus ya. FK tuh cenderung lurus. Enggak belok-belok gini. FK tuh cenderung lurus kayak gini. Set. Cenderung lurus. Nah, itu jadi koreksi kapal kalian juga. Kalau misal KB-nya kalau misal FK-nya itu kayak gini, nah itu tanya ke Asdos ada apa. Ini cenderung lurus nih. Ya. Gua enggak nuntut kalian buat satu-satu dibikin WL0 segala macam tadi ya, WL0 ini itu effort sih. Tapi kalian ngerti lah minimal. Soalnya Pak Reri juga nggak ngeliatin di situnya. Sumpah. Oke, Bang. Ini nggak ada gara-gara ini 3 dimensi. Ini gara-gara belum ada section, baru plat doang. Baru garis doang. Ini FO ada. Bang Wis. Ya, kenapa Del? Lu denger yang IL tadi nggak, Bang? Iya, yang mana? Yang lu telepon? IL, yang inersia longitudinal. Kenapa? Denger nggak? Denger nggak? Yang lu telepon? Iya, yang gue telepon. Iya, kenapa? Dengar. Ya itu alasannya kenapa dia disebut inersia memanjang. Nih kalau misal gue lihat di YouTube nih. Nah ini nih, ini IL nih. Inersia terhadap poros center of flotation. Nah ini FO nih. Ibaratin ini midshipnya, Ya, ini ibaratin ini midship. Nah ini FO-nya nih. CF-nya di sini. Nah, jadi IL itu nanti akan mempengaruhi gerakan pitching. Nah, gerakan pitching yang ngangguk gitu loh. Nah, nanti IL itu dia sebagai sumbu dari trimnya. Ini pusat trimnya nanti. Kalau misal kapalnya trim. Nah, trim itu nanti bakal dijelasin lagi di tugas trim diagram. Nah, nanti IX itu ini. Nah, itulah kenapa itu kan kemarin kita bingung, Bang. Kita bingung itu ini kan melintang kan, Bang ya? Bentuknya gini kan. Nih, Iya. ternyata efeknya ini ke memanjang, ke trim efeknya. Nah, itulah kenapa longitudinal moment inersia, IL. Oh, gila. Ini berharga banget nih buat sidang nih, anjir, jangan sampai hilang report. Asli dah, ini sidang gue ditanyain, gue ngejelasinnya ternyata ini jawabannya. Pokoknya sama Pak Riyadi pede aja sih menurut gue. Iya. Salah juga ya udah yang penting pede aja. Nah, ini transverse inersia. Nah, ini harusnya IT ini bukan I ya, nggak apa-apa sih IX terhadap sumbu X tadi kan. Nah, dia juga terhadap CF ya, karena CF ini kalau misal kita garis center line dia pasti tetap di tengah. Karena nggak mungkin kan kapal itu nggak simetris atas sama bawahnya ini. Pasti CF-nya di tengah. Kalau misal tampak atas, kalau yang ini tadi, nah ini kan ini sama ini kan nggak simetris. Nah pasti CF-nya nggak di tengah. Pasti berapa meter gitu dari tengah. Itu berharga banget nih buat Pak Riyadi nanti. Nah kita dalamin lagi ntar CF, Panca, LCB, terus FK, tadi KB itu di sidang. Nah kita belum bicara masalah KG. Tadi kan ada garis K, ada titik K, ada titik B, ada titik G, ada titik K, ada titik B, ada titik M, tapi nggak ada titik G.
Nah, titik G itu istimewa tuh. Titik G itu istimewa. Kalau misal titik B, BM itu bisa didapatkan dari inersia. Kalau BMT ya, kalau BMT didapatkan dari inersia transversar atau IX dibagi volume. Itu buat dapat BM. T. Kalau misal pengen dapat BML, inersia longitudinal dibagi volume. Kalau G, momen keseluruhan load case yang ada di kapal itu dibagi displacement. Nanti kalian pelajarin di stabilitas lanjut. Nggak ada G kan dari tadi? Di mana sih titik gravitasi kapal ini? Nggak ada kan? Adanya titik CF. Ini titik central of gravity atau nama lainnya tuh centroid. Nah, itu udah diajarin nih Pak Gary Liston nih gimana cara menghitung ini. Ini barusan di ini anjir, barusan di upload. Nah, jadi dia menghitung suatu benda ini di mana nih? Titik center of geometrinya atau CF-nya itu di mana? Nah, ini pakai ini rumus empiris dari Pak Gary. Nanti kalau misal di Maxself ya tinggal run aja langsung ketemu tuh titik G-nya di mana. Nama lainnya Ini centroid. apaan dia? Ini statika anak mesin ini. Centroid par gimana cara menentukan titik geometri kalau bendanya kayak gini. Nanti ada koordinatnya tuh. Nanti hasilnya koordinat gini nih. Nih, koordinat centroidnya tuh di sini koma. Nah, itu yang dimaksud dengan CF. Ada pertanyaan lagi nggak selain Gopar? Nggak apa-apa cuy, kita santai-santai di sini biar nanti cepat mulai itunya ngerjain HSC-nya. Ini gua stop record kali ya.